Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eee, Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah tentang hashmap. Ya, kita dulu udah belajar tentang array list, linked list, sekarang hashmap. Apa itu bedanya dengan array list? Kalau array list kan menyimpan item sebagai koleksi yang dipesan di dalam memori dan kita mengaksesnya dengan nomor indeks ya. Tipenya biasanya integer, misalnya mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua itu indeks ya. Nah, kalau hashmap dia mempunyai dua buah item, yaitu pasangan dari key dan value, jadi kunci dan nilai. Ya, kita bisa mengaksesnya dengan tipe jenis lain ya. Macam bisa string, bisa integer dan sebagainya. Contohnya di sini kita mau membuat sebuah ibu kota negara, ibu kota provinsi atau apapun, ibu kota kabupaten lah terserah ya. Nah, di sini ada ibu kota negara yang menyimpan kunci key maksudnya dan string nilai atau value. Yang perlu diingat untuk penggunaan hashmap kita harus sudah melakukan import hashmap, yaitu menggunakan kata kunci import java.util.hashmap. Ya, tulisannya seperti ini ya. Kemudian kita tulis di bawahnya hashmap tipenya apa aja. Ini yang sebelah sini adalah key, sini value. Terus ini objeknya adalah ibu kota negara misalnya. New hashmap string. Jadi ini harus sama ya. Ini sama sebelah sini sama sini harus sama. Kalau string integer malah string integer. Karena ini sama-sama string maka kita buat seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan item-item. Misalnya kita mau menambahkan item yang baru, kita menggunakan put ya, meletakkan atau menambahkan. Ya. Contoh di sini kita menggunakan import java.util.hashmap titik koma ya. Kemudian public class utama atau terserah namanya apa ya. Kemudian public static void main string arg seperti itu ya. Ini untuk menampilkan di program utamanya. Kemudian kita buat hashmap-nya. Nah, di bawahnya hashmap tipenya apa saja, ibu kota negara, new hashmap string. Misalnya di sini objeknya ibu kota negara, berarti ibu kota negara titik atau dot put ini adalah key-nya, ini value-nya. Jadi Inggris adalah ibu kota negara Inggris, ibu kotanya adalah London. Negara Jerman, Berlin, Norwegia, Oslo dan seterusnya ya. Nah, ini untuk menampilkannya. Nanti kita praktekkan ya di NetBeans. Kemudian untuk mengakses item kita menggunakan get. Tapi kalau kita get saja nggak akan muncul semuanya. Kita harus pakai menggunakan sistem outprintln ya. Misalnya kita ingin mendapatkan key-nya, dapatkan apakah ibu kota negara Inggris itu, key-nya carilah value dari kunci Inggris ya. Bukan kunci Inggris yang bukan obeng, maksudnya key ya.
key dalam hashmap ini. Untuk menghapus kita menggunakan remove ya. Jadi ibu kota remove misalnya menghapus Inggris. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan size. Ibu kota negara size. Jadi misalnya ada data 3 yang dimasukkan berarti size-nya adalah 3 ya. Dan seterusnya. Kemudian untuk looping kita misalnya untuk menampilkan semua data seperti yang ada di array list, linked list. Nah, kita juga menggunakan looping. Cuma di sini kita menggunakan perulangan berbasis objek ya. Kita misalnya ingin for string i karena adalah kita ingin menampilkan key-nya. Key set ini artinya kumpulan kunci-kuncinya. Jadi kalau misalnya tadi ada berapa negara, maka yang muncul hanya kunci-kuncinya saja. Ya. Ingat yang di depan kunci, yang di belakang value ya. Ingat, kemudian juga kalau kita cuma ingin menampilkan value-nya aja, kita ya pakai value. Ya, for string i, ibu kota ini. Kemudian contoh, misalnya kita ingin menampilkan key set-nya, tampilkan kuncinya, value-nya adalah menggunakan get ya, seperti ini masih ingat ya. Oke, seperti ini, get. Dapatkan value dari kunci Inggris, kunci Jerman, dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan yang lain ya. Kita juga bisa pakai integer ya. Kemudian, jadi untuk bisa macam-macam ini hanya contoh. Ini misalnya nama dan umur ya. Jadi pakai hashmap string integer orang, new hashmap string integer. Jadi harus sama ya. Seperti saya bilang tadi, ini sama sini harus sama. Ya. Ini bisa diganti namanya Joko. Joki. Andra. Boni. Ya. Bisa dibuat seperti itu ya. Oke, langsung sekarang kita coba praktekkan. Ya. Ingat di awal package ya, kita udah buat sebuah kelas namanya tentang hashmap. Hashmap Java berarti nanti kelasnya public class tentang hashmap. Nah, ini ya. Ini harus sama dengan ini ya. Kemudian package tentang hashmap, kemudian import. Nah, ini yang nggak boleh lupa. Import java.util.hashmap. Tulisannya gini ya. Nggak boleh huruf kecil semua gitu. Memang harus sesuai. Nah, sekarang kita mau buat nih tentang hashmap. Hashmap string-string ibu kota provinsi. New hashmap string-string ya. Seperti ini. Jangan lupa nih kurung buka kurung tutupnya di belakang. Kemudian kita coba isikan ibu kota provinsi put Jawa Timur Surabaya. Artinya isikan data dengan kunci Jawa Timur dan nilai Surabaya pada hashmap. Begitu juga dengan data yang kedua, ketiga. Nah, sekarang kita blok dulu biar kita tahu selangkah demi selangkah
apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini saya kan objeknya ibu kota provinsi. Saya langsung sistem of Berlin ibu kota provinsi kita jalankan. Tuh, munculnya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ibu kotanya Semarang, Jawa Timur ibu kotanya Surabaya, Jawa Barat ibu kotanya Bandung. Ya. Kemudian kita ingin mendapatkan apakah nama ibu kota Jawa Timur, berarti kita cari kunci Jawa Timurnya, nanti kita mencari nilainya, kita pakai get. Nah, ini. Nah, nanti kita buka di sini ya. Sini. Ini ditutup dulu. Jadi setelah menampilkan semua, kita misalnya mau menampilkan System of Berlin ibu kota provinsi get Jawa Timur. Nah, Surabaya. Tapi ini nggak jelas apa. Supaya jelas ini kita kasih ibu kota Jawa Timur adalah plus. Nah, ya muncul di bawahnya ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Kemudian kita mau menampilkan semua hanya kuncinya saja. Berarti kita buka ini deh. Ya. For string karena key-nya dan nilainya adalah string, maka kita pakai string ya. For string i mau pakai A, B, C terserah. Titik 2 nama objeknya ibu kota provinsi dot key set ya. Kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal, sistem of Berlin i. Kita coba hasilnya. Berarti ini akan menampilkan hanya kunci-kuncinya saja. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Biasanya gitu. Ya kan? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya. Kalau sekarang kita mau menampilkan value-nya aja gimana? Boleh nggak? Ya boleh lah. Titik values. J. Ini kenapa nih? For string J, ibu kota provinsi values. Ini kelebihan mungkin ya. Oh iya. Kita coba jalankan. Nanti ini akan muncul Surabaya, Bandung, Semarang. Ya. Semarang, Surabaya, Bandung. Ini supaya jelas. Kasih pembatas. Sistem titik out titik print ln. Ini ya. Nah. Apa beda?
Di sini Ctrl V ya. Kita coba deh. Nah, kalau kita buat yang orang tadi berarti kita tinggal copy aja. Lalu kita misalnya pakai data yang berbeda ya. Yang ibu kota provinsi. Apa ya? Orang begitu ya. Orang misalnya NPM kemudian IPK. IPK berarti pakai float ya, boleh. Coba aja dulu. Oh ya, hurufnya harus besar. Float, float. Berarti sekarang kita mau masukin orang. Misalnya berarti orang titik put. .007 berarti NPM 007 James Bond IPK-nya 3,5. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti harus pakai double. Pakai double. Nah, benar baru ya. Berarti nanti juga ini bisa ditampilkan. IPK NPM 007 IPK-nya 3,5. Masukkan lagi. Orang dengan NPM 212 IPK-nya 3,7. Kita mau menampilkan ini di print dulu ya. Kita pakai ini, kita copy. Orang ya. Kita jalankan. Tuh, 212 itu IP-nya 3,7. 007 IP-nya 3,5. Jadi begitu ya saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jadi bisa kita lihat integer, boolean, double ya, dan seterusnya. Buat apa sih Pak ini? Nah, ini biasanya untuk pengolahan data nanti. Biasanya kalau udah berbasis ke web, apa internet, nanti ini ada gunanya. Nanti bisa dikoneksikan atau dihubungkan atau di-convert ke JSON. Ya. JSON biasanya terkenal di JavaScript-nya biasanya sih. Anda nanti bisa
mengaksesnya, bisa merubahnya. Memang kelihatan sepele, tapi kalau kita misalnya nggak terbiasa dengan programming, nanti biasanya bingung, "Wah, ini apa nih? Kok bisa langsung gini gini, ada kunci, ada nilai." Nah, makanya perlu, pengenalan di awal ya. Jadi nanti ini adalah, biasanya untuk database, ya pengolahan data dan seterusnya nanti ada gunanya. Terutama untuk pengolahan data yang bersifat temporer. Ya, supaya lebih cepat nggak akses semuanya, siap baca data langsung dari, database itu biasanya lebih, berat. Jadi disimpan dulu ke dalam, temporer bisa pakai JSON atau pakai hashmap, ya. Tapi kalau pengolahan datanya sudah kompleks, nah memang kadang-kadang banyak baca data langsung dari database, ya. Kalau nggak kompleks bisa diambil, nanti diolah bolak-balik di dalam array. Jadi hanya main di dalam memori. Jadi nggak ngambil dari memori sekunder. Itu akan kita pelajari nanti. Tapi ini gunanya yaitu untuk penggunaan data. Nanti tetap aja dipakai yang namanya array, array list, linked list, terus hashmap, ya. Oke, itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.